Di tanah suasana alam Sumatera yang berbukit, di sebuah kota kecil di pesisir Sumatera, dikelilingi oleh hutan lebat dan danau yang tenang, ada bangunan besar peninggalan zaman kolonial Belanda. Orang-orang menyebutnya Gedung Belanda. Sebuah rumah keluarga bangsawan Belanda yang dulu terkenal kaya raya dengan usaha perkebunan tembakau. Pada masa kejayaan bangsawan tersebut sekitar tahun 1900-an, bangunan itu pernah diubah menjadi rumah sakit darurat untuk prajurit Belanda yang terluka ketika berperang. Cerita ini adalah kisah tentang hantu noni Belanda yang hidup penasaran di dalam bangunan kuno itu. Cerita dimulai pada abad ke-19, ketika bangunan itu menjadi rumah bagi keluarga bangsawan Belanda yang menjajah tanah Sumatera. Putri bungsu di keluarga itu bernama Alida, yang terkenal karena kecantikan dan kebaikannya. Dengan rambut keemasan dan mata birunya yang tajam, dia memikat hati banyak lelaki kala itu. Namun, hatinya jatuh pada seorang lelaki pribumi yang sederhana, pembuat perahu nelayan yang bernama Yazid. Sebuah cinta yang dianggap tidak pantas oleh keluarga konglomerat asing tersebut. Kisah cinta kedua remaja tersebut berjalan dengan rahasia. Pertemuan rutin Alida dan Yazid berlangsung cukup lama. Cinta mereka semakin kuat dengan setiap momen waktu yang mereka curi. Pada suatu malam, saat mereka bertemu dengan rahasia di pinggir sebuah sungai yang tidak terlalu besar, pertemuan tersebut dipergoki oleh ayah Alida. Ayah Alida geram dan marah. Pertemuan kedua remaja itu telah menjatuhkan harga diri ayahnya yang terpandang pada saat itu. Sejak saat itu dia melarang Alida melihat Yazid lagi. Lebih parahnya, ayah Alida mengurung dan menguncinya di menara kecil di samping rumahnya. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan kesedihan Alida semakin tak tertahankan. Menatap keluar jendela menara, melihat dunia terus berjalan tanpa dia. Alida sudah merasa putus asa. Ia berencana untuk melarikan diri dari menara terkutuk itu. Alida sangat berharap dapat bersatu kembali dengan Yazid, kekasih yang sangat ia cintai. Pada suatu malam, hujan turun sangat lebat. Momen itu dirasa sangat tepat untuk dia melarikan diri. Alida membuka jendela menara tersebut. Hujan turun sangat deras. Petir dan kilauan kilat terlihat menyambar-nyambar, menerangi setiap ruang yang gelap gulita. Alida menuruni menara kecil itu dengan menggunakan pakaian yang ia ikat-ikat menjadi sebuah tali panjang. Susah payah Alida berusaha turun dengan merambat tali di dinding menara. Air hujan telah membasahi sekujur tubuhnya. Saat dia mencapai tanah, petir menyambar pohon di dekatnya. Alida sangat terkejut. Ia lunglai dan kakinya tergelincir di tanah yang telah berubah menjadi lumpur. Langkahnya lunglai, dia kehilangan keseimbangan. Alida terperosok dan jatuh ke dalam sumur perkebunan tembakau milik ayahnya. Alida panik, berusaha memegang tanaman rambat di dinding sumur. Semua usahanya sia-sia, tubuhnya semakin terperosok ke dasar sumur tua yang dalam itu. Tangan halusnya mencoba menggapai dasar dinding sumur. Alida semakin tak berdaya.
ia tidak bisa berenang. Ia teriak dan menjerit sekuat tenaga, namun teriakannya tenggelam oleh badai hujan yang bersaut-sautan di atas sana. Malam berganti pagi. Ayah Alida sedikit cemas dengan Alida. Hujan badai semalam mungkin membuat Alida ketakutan dan kedinginan. Ia menuju menara kecil tempat anaknya dikurung. Dari kejauhan, ia begitu kaget melihat jendela menara terbuka secara paksa dan menjuntai tali dari pakaian yang diikat-ikat. Ayah Alida berlari menuju pintu menara. Ia menaiki tangga terus hingga pintu ke kamar menara. Ketika membuka gembok pintu kamar menara, ayah Alida terkejut. Alida sudah tidak ada di tempat tidurnya. Ayah Alida mencari ke sana dan ke sini. Seluruh desa ia geledah. Setiap orang yang ia temui mengaku tidak melihatnya. Ayah Alida semakin khawatir, tidak menyadari nasib Alida. Seluruh anak buahnya ia kerahkan, bahkan Yazid pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Ia dipaksa dan disiksa untuk mengaku di mana keberadaan Alida. Beberapa minggu kemudian, tubuhnya yang sudah tak bernyawa ditemukan di dalam sumur. Ayah dan keluarga Alida diliputi kesedihan yang mendalam. Yazid pun disiksa dan dibunuh dengan kejam di dalam penjara. Keluarga bangsawan itu pun pergi meninggalkan tanah Sumatera. Tak lama, rumah sang bangsawan tersebut diubah menjadi rumah sakit darurat khusus untuk prajurit Belanda. Tahun-tahun berlalu dan sejarah kelam di rumah Belanda itu perlahan-lahan dilupakan seiring kemerdekaan Indonesia. Bangunan rumah sakit itu sekarang telah berubah menjadi bangunan bersejarah dan cagar budaya. Kini kejadian aneh mulai muncul di permukaan. Para tamu dan pengunjung melaporkan sering melihat seorang wanita dengan gaun putih berkeliaran di aula dan di halaman. Wajahnya pucat dan sedih. Beberapa mengaku mendengar suara tangisan di malam hari. Tangisan sedih yang menggema di koridor yang terbuat dari batu alam. Alida kini berubah menjadi sosok tak kasat mata di rumah itu. Rumah itu masih miliknya, masih menunggu kehadiran Yazid, kekasihnya yang ia cintai hingga sekarang. Salah satu kisah yang sangat mengerikan datang dari seorang remaja, seorang mahasiswi bernama Ana. Ana datang ke bangunan tua itu bersama teman-teman kuliahnya, berharap dapat menggali informasi sejarah untuk tugas kuliahnya. Saat Ana dan teman-temannya memasuki pintu utama, Ana melihat sosok tembus pandang berdiri dekat jendela. Menatap dari kejauhan, ketika Ana mendekat, sosok itu berbalik, memperlihatkan wajah pucat yang terpelintir kesakitan sebelum menghilang ke udara. Ana sempat memperhatikan teman-temannya. Tidak ada ekspresi terkejut atau takut dari wajah teman-temannya. Ia menyadari rupanya hanya dia yang bisa melihat sosok itu. Saat memasuki ruang utama, mereka mulai sibuk menyiapkan alat tulis dan HP untuk mengambil foto dokumentasi. Tapi tidak dengan Ana. Ia merasa terus diawasi oleh sosok yang tak tampak. Ana bukan seorang indigo. Sewaktu kecil, Ana sering kerasukan. Ia mempunyai perasaan yang peka terhadap makhluk halus.
Ana tertarik sebuah pintu di ujung lorong utama. Pandangannya selalu tertuju ke arah lorong yang agak gelap itu. Ana bergerak berjalan ke arah pintu itu. Teman-temannya tidak terlalu memperhatikan Ana. Mereka sibuk dengan laporan karya tulisnya masing-masing. Saat mendekati pintu, ia kaget, tubuhnya mundur selangkah. Pintu itu tiba-tiba saja terbuka sedikit, seakan mempersilahkan Ana masuk. Ana sempat ragu sejenak. Ia melihat ke arah teman-temannya yang berada di ruang utama. Ia memegang gagang pintu dan melangkah masuk. Saat berada di dalam ruang itu, tiba-tiba saja angin berhembus kencang ke arahnya. Ana melihat sebuah sosok di tengah ruang yang tidak terlalu terang itu. Seorang laki-laki duduk diam di kursi kayu membelakangi Ana. Sosok lelaki itu menggunakan baju putih yang sudah lusuh, sedikit sobek di pundaknya, dengan celana pendek coklat di kakinya. Ana maju selangkah dan mencoba menyapa sosok itu. "Halo?" Suara Ana sedikit menggema di ruangan itu. Tiba-tiba, pintu ruang itu tertutup pelan. Ana terkejut, namun tidak membuatnya takut. Ia semakin penasaran dengan sosok itu. Perlahan Ana maju menuju lelaki itu. Ana memandangi tubuh sosok itu semakin dekat, semakin jelas. Banyak luka sayatan di sekujur tubuhnya. Ketika Ana sampai di depan lelaki itu, terlihat jelas wajahnya. Lelaki itu masih muda dan tampan. Ada goresan luka di pipi kanannya, mengeluarkan darah yang sedikit kering. Lelaki itu memandang kosong ke arah jendela di depannya. Ana memberanikan diri bertanya kepada sosok yang terdiam membeku itu di depannya. "Maaf, kamu siapa? Sedang apa di ruangan ini?" Lelaki itu tidak menjawab. Ia tetap diam, memandang ke arah luar jendela. Tidak ada reaksi apa-apa. Ana mencoba mundur untuk keluar dari ruangan itu. "Maaf kalau saya mengganggu, saya akan keluar." Suara Ana sedikit ragu. Tiba-tiba, lelaki aneh itu menatap mata Ana dengan tajam. Ana kaget bukan kepalang. Kini, dua pasang mata saling memandang. Tiba-tiba ada cahaya putih yang silau keluar dari mata lelaki aneh itu, dibarengi oleh suara bisikan yang tidak jelas terdengar. Suara dan cahaya itu semakin terang dan keras. Ana sedikit teriak sambil menutup matanya. Tiba-tiba cahaya dan suara itu hilang. Suasana di ruangan itu menjadi hening. Saat Ana membuka matanya, lelaki aneh itu hilang dari pandangannya. Yang tersisa hanya bangku kayu kosong yang tadi diduduki oleh lelaki itu. Ana berlari ke arah pintu dan keluar dari ruang terkutuk itu. Saat Ana berhasil keluar dan berada di ruang utama, Ana sungguh terkejut dengan apa yang ia lihat. Bukan teman-teman kuliahnya yang ia lihat. Di ruang utama itu, banyak tentara Belanda berhalu lalang. Mereka tampak sibuk dengan urusannya masing-masing. Ana bingung dan rasa takut sudah menjalar di pembuluh darahnya. Ana berjalan merayap di dinding sambil memandangi orang-orang yang ia tidak kenal sama sekali. Tampaknya mereka tidak melihat kehadiran Ana, dan Ana menyadari dirinya tidak bisa dilihat oleh orang-orang di ruangan ini.
memandang keluar pintu utama di halaman rumah besar itu, banyak petani sedang menata daun tembakau. Pakaian mereka seperti orang zaman dahulu. Ana tidak mengerti dengan apa yang sedang ia alami sekarang. Saat Ana mencoba untuk tenang, datang dua orang tentara Belanda dari arah luar sambil menyeret seorang laki-laki yang sudah tidak berdaya. Kedua kakinya dirantai dan tubuhnya penuh luka. Lelaki itu diseret masuk menuju ruang di mana Ana baru saja keluar dari ruang itu. Saat melewati Ana, lelaki tak berdaya itu memandangi Ana sambil berkata, "Antarkan kunci itu ke menara." "Kunci?" pikir Ana. Ana tak mengerti maksud perkataan lelaki itu. Ia terus diseret hingga masuk ke ruang tadi, dan kedua tentara Belanda itu menutup pintunya. Ana masih terpaku dengan kejadian barusan. Ia terjatuh duduk, bingung, takut, gelisah, tak tahu apa yang sedang ia alami. Ana menangis sambil memeluk kedua lututnya. Ana merasa ada sesuatu yang berat di kantong jaketnya. Tangannya meraba dan menarik keluar sesuatu yang ada di kantong jaketnya itu. Sebuah kunci besar agak berkarat. Mungkin kunci ini maksud lelaki tadi. Ana dan teman-teman kuliahnya tadi sempat melihat menara kecil ketika mereka sedang membeli tiket masuk di luar sana. Ana bangkit dan bergegas menuju menara itu. Ia berlari keluar sambil menggenggam erat kunci itu. Pemandangan di luar membuat Ana semakin terkejut. Tidak ada parkir motor ataupun mobil. Tidak ada bangunan loket tiket. Tidak ada pos security. Tidak ada pagar beton yang mengelilingi bangunan ini. Semuanya berganti sebuah tanah lapang dan jalan kecil becek dan bertanah. Ana semakin mengerti ia sedang berada di masa lampau. Ini seperti mimpi buruk yang sedang ia alami. Menara itu kini sudah berada di depannya. Bangunan tinggi itu mempunyai tangga yang memutar di dalamnya. Ana mencoba naik tangga menara itu selangkah demi selangkah, hingga akhirnya Ana sampai di sebuah pintu yang tidak terlalu besar. Pintu itu terkunci. Ana mencoba membuka pintu itu dengan kunci yang berada di tangannya. Benar saja, pintu itu dapat dibuka dengan kunci yang Ana pegang. Saat pintu itu terbuka, terdengar suara kuntilanak yang cekikikan dari dalam kamar menara yang gelap itu. Ana berteriak sangat ketakutan. Saat ia berbalik badan, detak jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Berdiri sebuah sosok yang sudah ia kenal di belakangnya. Lelaki aneh yang diseret tentara Belanda itu kini berdiri di hadapannya sambil tersenyum. Pandangannya menjadi gelap. Ana terjatuh tidak sadarkan diri. Sayup-sayup di telinganya, Ana terdengar suara yang memanggil namanya. Perlahan mata Ana terbuka, pandangannya samar. Tampak teman-teman kuliahnya sedang duduk mengelilingi Ana dengan ekspresi yang sangat gelisah. Lama-lama Ana sadar ia masih berada di ruang terkutuk ini. Ruang di mana Ana pertama kali melihat lelaki tampan yang sangat aneh. Bibir Ana mulai bergerak dan berkata, "Ayo kita pulang sekarang juga."